Nama Microsoft dulu identik dengan Word dan Windows, teman setia tugas kuliah dan laporan kantor. Lalu, pelan tapi pasti, mereka merangsek ke ruang-ruang yang sebelumnya bukan milik mereka. LinkedIn, GitHub, hingga kemitraan eksklusif dengan OpenAI. Bahkan membangun kerajaan game lewat akuisisi Activision Blizzard. Gak banyak yang sadar, Microsoft bukan lagi perusahaan pembuat sistem operasi dan perangkat lunak, melainkan arsitek besar ekosistem digital global. Microsoft telah bertransformasi menjadi tempat miliaran orang bekerja, terhubung, dan bersenang-senang setiap hari. Apa sebenarnya endgame dari Microsoft? Bagaimana mereka melompat dari pembuat Excel menuju pengendali infrastruktur AI, rumah komunitas developer, dan pemegang salah satu katalog game terbesar di dunia? Apakah ini murni transformasi bisnis atau tanda satu perusahaan sedang membentuk ulang arah dunia digital? Ternyata transformasi besar Microsoft bukan hasil kebetulan. Ia adalah hasil perencanaan bertahun-tahun, strategi yang terjalin dari berbagai langkah kecil yang tampak terpisah, tapi sesungguhnya saling melengkapi. Microsoft menyadari bahwa masa depan bukan lagi tentang siapa yang menjual software paling canggih, melainkan siapa yang bisa menyatukan semua pengalaman digital menjadi satu ekosistem yang hidup. Akuisisi LinkedIn pada 2016 menjadi langkah besar pertama. Platform itu memberi Microsoft akses langsung ke ratusan juta profesional di seluruh dunia, membuka peluang integrasi data pekerjaan, perilaku pengguna, dan juga jaringan bisnis yang tidak ternilai. 2 tahun kemudian, giliran GitHub diambil alih. Sebuah komunitas developer global yang berisi lebih dari 100 juta pengguna aktif. Melalui GitHub, Microsoft tidak hanya mendapat alat kolaborasi pengembang, tapi juga denyut nadi inovasi teknologi di seluruh dunia. Kemudian datang Nuance, pemimpin teknologi pengenalan suara yang memperkuat pijakan Microsoft di sektor kesehatan. Lalu puncaknya, Activision Blizzard, rumah bagi waralaba game seperti Call of Duty, Overwatch, dan World of Warcraft. Melalui akuisisi ini, Microsoft tak hanya masuk ke industri hiburan bernilai ratusan miliar dolar, tapi juga ke ruang sosial digital tempat miliaran orang berinteraksi. Dan di atas semua itu, kerjasama strategis dengan OpenAI menjadi perekat ekosistem ini, mengalirkan kecerdasan buatan ke seluruh lini produk dari Word, Excel, Bing, hingga Copilot. Semua terhubung oleh Azure yang berperan sebagai fondasi infrastruktur dan sumber daya komputasi raksasa di belakang layar. Microsoft tidak lagi hanya membuat alat, mereka membangun dunia yang kita tinggali setiap hari. Kunci memahami manuver Microsoft terletak pada perubahan paradigma dari perang produk ke pertarungan ekosistem. Dulu, setiap perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk yang paling unggul. Kini, mereka berlomba membangun dunia tempat semua pihak bisa tumbuh bersama. Microsoft sadar masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang punya aplikasi paling keren, tapi siapa yang mampu membuat produk, mitra, dan pengguna saling terhubung dalam satu jaringan nilai. Logikanya sederhana, tapi dalam. Nilai terbesar di masa depan tidak lahir dari satu produk, melainkan dari keterhubungan antar produk. Menurut McKinsey, pada tahun 2025, sekitar 30% dari seluruh pendapatan global senilai hampir 60 triliun dolar AS atau sekitar 960 kuadriliun rupiah akan berasal dari ekosistem bisnis. Bahkan pada 2030, angka itu bisa melonjak menjadi 70 hingga 100 triliun dolar Amerika Serikat, setara 1.100 sampai 1.600 kuadriliun rupiah. Angka ini menggambarkan pergeseran besar. Ekonomi dunia akan bergerak bukan dari kompetisi antar produk, melainkan kolaborasi antar perusahaan yang saling mengisi. Inilah yang disebut oleh sebagian pakar sebagai Black Ocean, ruang baru di mana berbagai aktor bekerja sama untuk menciptakan nilai bersama. Microsoft bermain di lautan ini. Mereka membangun jaringan luas dengan menghubungkan LinkedIn, GitHub, Azure, Activision, dan OpenAI dalam satu simfoni digital. Kekuatan mereka bukan pada dominasi tunggal, tapi pada kemampuan mengorkestrasi ribuan hubungan yang saling memperkuat. Kalau dulu kekuatan ditentukan oleh siapa yang paling cepat berinovasi, kini kekuatan ditentukan oleh siapa yang mampu menyatukan inovasi-inovasi itu menjadi ekosistem yang hidup. Microsoft tidak sedang sekedar berlari kencang. Mereka sedang menggambar ulang lintasan perlombaan itu sendiri. Namun, membangun dunia sebesar itu tidak semudah menyusun baris kode atau menandatangani kontrak akuisisi. Di balik konsep ekosistem yang terdengar ideal, tersembunyi tantangan yang jauh lebih kompleks. Bagaimana menjaga harmoni di antara banyak entitas yang punya budaya, visi, dan ritme kerja yang berbeda?
Membangun ekosistem besar lewat akuisisi tidak datang tanpa risiko. Integrasi budaya dan teknologi menjadi tantangan utama. Microsoft sudah punya pengalaman pahit. Akuisisi Skype dan Nokia dulu sempat gagal berkembang karena benturan gaya kerja dan arah inovasi. Budaya di dunia game yang bebas dan cepat bisa berkonflik dengan struktur korporasi yang besar dan penuh prosedur. Selain itu, tekanan regulator di berbagai negara juga meningkat. Akuisisi Activision Blizzard menuai sorotan di Amerika, Eropa, dan Inggris karena dikhawatirkan mengancam persaingan sehat di industri game. Microsoft terpaksa bernegosiasi panjang dan berjanji menjaga game besar seperti Call of Duty tetap tersedia di lintas platform. Itu menunjukkan betapa rumitnya mengelola ekosistem yang terlalu luas. Di satu sisi jadi kekuatan, tapi di sisi lain bisa memancing kekhawatiran global. Masalah lain adalah risiko over consolidation. Terlalu banyak lini bisnis bisa membuat keputusan melambat, birokrasi menumpuk, dan inovasi terhambat. Ditambah lagi ketergantungan terhadap mitra seperti OpenAI, di mana gejolak internal mereka pada 2023 sempat mengguncang kepercayaan pasar dan turut berdampak pada Microsoft. Dengan jaringan sebesar itu, memang setiap guncangan kecil bisa berimbas besar. Untuk menghindari jebakan itu, Microsoft tidak berusaha mengontrol semuanya. Mereka memilih menjadi dirijen orkestra digital. Prinsipnya sederhana, autonomy with alignment. Beri kebebasan pada setiap unit untuk berkreasi, tapi pastikan semuanya memainkan lagu yang sama. GitHub tetap independen dengan budaya open source yang dinamis, namun diarahkan untuk memperkuat Azure dan Copilot. LinkedIn dibiarkan berkembang dengan karakternya sendiri, tapi kini terhubung erat dengan Microsoft 365 dan Dynamics. Hasilnya, koordinasi tetap ada tanpa membunuh kreativitas. Lapisan terpenting dari semua itu adalah Copilot, kecerdasan buatan yang mengalir di seluruh lini produk. Didukung oleh Microsoft Graph, Copilot memahami konteks lintas aplikasi, menciptakan pengalaman kerja yang terasa mulus dan personal. Bersamaan, Microsoft membangun tata kelola AI global yang ketat, mengatur etika, keamanan, dan transparansi dalam setiap inovasi. Pesannya jelas, mereka tidak hanya membangun teknologi, mereka membangun kepercayaan. Dalam konteks Indonesia, strategi Microsoft ini memberi cermin yang berharga. Banyak perusahaan di sini masih berpikir secara vertikal, fokus membuat produk tunggal yang kuat. Padahal kekuatan masa depan justru ada di keterhubungan antar produk, antar industri, bahkan antar pemangku kepentingan. Prinsip autonomy with alignment bisa menjadi fondasi bagi kolaborasi semacam itu. Bayangkan jika pemerintah, pelaku industri, akademisi, komunitas, dan media, 5 elemen pentahelix, berjalan dengan semangat yang sama, membangun kapasitas digital bangsa dan memperkuat daya saing ekonomi. Setiap pihak punya kebebasan berinovasi sesuai perannya, tapi semuanya selaras dalam visi, menciptakan ekosistem yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Inilah makna terdalam dari autonomy with alignment. Otonomi yang menumbuhkan kreativitas dan keselarasan yang menjaga arah. Ketika kedua prinsip ini diterapkan, maka sinergi lintas industri tidak hanya melahirkan inovasi, tapi juga memperkuat kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang. Indonesia tidak kekurangan talenta atau ide besar. Yang kita butuhkan hanyalah kemampuan untuk bergerak bebas, namun tetap berjalan dalam irama yang sama. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, akuisisi bukan sekedar membeli perusahaan, tapi memperluas nilai. Yang dibeli adalah jaringan, kepercayaan, dan perilaku pengguna yang bisa memperkuat posisi di ekosistem. Kedua, integrasi menuntut keseimbangan antara kontrol dan kebebasan. Microsoft berhasil karena memberi ruang gerak kepada entitas yang diakuisisi, sembari menjaga mereka tetap selaras dengan visi utama. Terlalu banyak kontrol mematikan kreativitas, tapi terlalu bebas bisa menimbulkan kekacauan. Ketiga, pemimpin ekosistem adalah konduktor, bukan solois. Tugasnya bukan memainkan semua alat, tapi memastikan setiap bagian melantunkan nada yang harmonis. Kepemimpinan seperti ini menuntut visi besar, kesabaran, dan kemampuan membangun kepercayaan lintas batas. Di balik semua itu tersimpan pelajaran yang lebih dalam. Di era digital, pemenang bukanlah yang paling cepat, tapi yang paling mampu menyatukan kecepatan banyak pihak menjadi satu arah gerak. Kalau Anda seorang pemimpin, pendiri startup, atau profesional yang sedang mendorong transformasi, mulailah berpikir seperti arsitek ekosistem. Petakan aset yang Anda miliki, data, komunitas, kanal distribusi, dan hubungan dengan mitra. Lalu tanya diri Anda, apakah semuanya sudah saling menguatkan?
Bangun prinsip autonomy with alignment. Biarkan tim di garis depan berkreasi, tapi pastikan arah strategis tetap satu. Tambahkan lapisan kecerdasan, entah lewat otomasi, integrasi, atau AI, agar seluruh bagian dari organisasi bisa saling berbicara dan belajar satu sama lain. Dan yang paling penting, bangun kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan, ekosistem sebesar apapun hanya akan jadi kumpulan entitas yang berjalan sendiri-sendiri. Dunia digital hari ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling bisa menghubungkan. Microsoft sudah membuktikannya. Maka kini giliran kita membangun ekosistem kita sendiri dengan cara kita untuk masa depan kita.